Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, sebelum kita lanjutkan dialog, kita akan melihat dulu bagaimana kondisi di lapangan ya. Sudah ada Novan Zam di Pasar Keramat Jati di sana. Novan, apa tanggapan masyarakat mengenai kasus premanisme yang merajalela begitu? Ya, mengenai pendapat pedagang yang ada di Pasar Induk Keramat Jati ini, nanti kami akan menanyakan langsung kepada pedagang yang ada di sini. Namun bisa dikabarkan bahwa seperti inilah kondisi Pasar Induk Keramat Jati pada pagi hari ini, di mana sesuai pada hari-hari yang sudah ada dilaksanakannya aktivitas jual beli di Pasar Induk Keramat Jati ini. Dan langsung saja kita menanyakan pendapat kepada pedagang tentang hal-hal yang sedang viral di belakangan ini. Bagaimana dengan Bang siapa? Bapak Bulong. Dengan Pak Bulong. Pak, gimana Pak pendapatnya tentang yang baru-baru ini terjadi Pak? Jadi ya selama ini saya yang lihat dari semalam ya kan, hanya cuman sekedar omongan dari mulut ke mulut ya kan. Kalau ibaratnya Pasar Keramat Jati Induk ini sebenarnya sih ibaratnya masih memanas karena belum tahu sebabnya gimana kenapa ya kan. Ya makanya kita cuma hanya dengar omongan gitu doang makanya. Kalau buat selanjutnya kita nggak tahu karena posisi kan kita nggak ada di TKP. Katanya sempat ada sweeping dari pihak kepolisian dan juga TNI. Bagaimana Mas? Ya emang ada sweeping dari malam ini dari Jata Trans, dari Polda Metro Jaya, dan semua bergabung dengan security sama RT RW. Itu kita juga nggak tahu kan karena sweeping kan beda lapak. Karena ini kan lapak los sayuran, bukan lapak los buah. Pokoknya yang di sweeping tuh semalam lapak los buah sama lapak singkong. Itu dari kantor dia langsung menuju ke los singkong gitu loh. Mas, kalau tentang pendapatan yang biasanya diraup oleh ormas itu sendiri, tahu nggak ya Mas? Jadi gini loh Mas, kalau buat pendapatan kayak juru parkir itu kita kadang-kadang kurang tahu juga karena kan kita nggak bisa setiap hari nanya tukang parkir sekian dapat berapa kan nggak tahu. Paling kalau emang ibaratnya dapat gede itu kan karena dari kayak ngepakin. Terus kalau ibaratnya ngarepin buat kayak motor dong tuh kayak paling 2.000, 3.000 lah. Itu kan juga pendapatannya nggak terlalu gede kan kalau buat ngarepin motor doang. Nah makanya kan kita yang tahu cuma itu doang kok. Kalau setoran-setoran dari pedagang tau nggak Mas? Kalau ibaratnya setoran pedagang itu nggak tahu. Itu hanya yang tahu cuma hanya bos kita doang. Itu yang buat naik dana ke petani. Kalau kita kan hanya sebagai anak buah kan cuman ibaratnya gimana caranya dagangan itu habis. Begitu doang saya tahu. Tapi kok abang setuju nggak bang kalau dari pedagang-pedagang PKL ini ditertibkan lagi? Kenapa? Setuju nggak kalau pedagang? Oke, setuju ya bang kalau pedagang-pedagang di PKL ini atau pedagang kaki lima ini ditertibkan? Ya, tapi kita sih gimana ya? Karena kan emang penyebabnya itu gimana ya? Yang lapak dalam itu kan emang bayarnya gede. Jadi kemarin gara-gara ada demo itu, jadi ada yang iri, ada yang enggak. Jadi kenapa kok pedagang kaki lima yang diurusin? Kenapa yang benar-benar bayar lapak gede kok digusur gitu loh? Terima kasih Bang. Kita akan bergeser ke narasumber yang selanjutnya. Ya, di sini juga salah satu pedagang yang ada di Pasar Induk Keramat Jati. Dan Bang, jadi dengan Bang siapa? Abang Agis. Ya Bang, gimana Bang? Apakah Abang setuju kalau premanisme di pasar ini harus ditertibkan lagi Bang? Setuju. Harus untuk Pasar Keramat Jati harus banyak-banyak kebijaksanaannya aja buat pedagang, buat ya semuanya deh kaki lima diatur-atur aja biar semuanya sama-sama enak, biar sama-sama ngerti lah. Udah segitu aja. Oke, kalau dari abang sendiri kira-kira tarikan-tarikan atau pendapatan yang ditarik oleh ormas ini memberatkan pedagang kaki lima nggak ya kira-kira? Ya memberatkan pedagang kaki lima Mas. Untuk satu orang kan 300 ya. Untuk pedagang kaki lima kan bukan 1 sampai 10. Mungkin ada 100 orang yang pedagang kaki lima yang mangkal itu diambil tarif satu orang yang dagang itu 300. Ya. Jadi kurang lebih
Bapak setuju ya tentang premanisme ini yang terus mengutip pedagang kaki lima ini untuk ditertibkan? Ya, setuju udah. Udah segitu, terima kasih. Ya, jadi memang pedagang-pedagang yang berada di Pasar Induk Kramat Jati ini setuju untuk dagangan-dagangan yang mereka jual ini bisa tertib dan juga tidak dimintai kutipan oleh para ormas. Dan itulah tadi pendapat dari narasumber yang sudah ada di Pasar Induk Kramat Jati. Saya kembalikan lagi ke studio. Baik, terima kasih Novan Zam langsung dari Pasar Kramat Jati. Ini meminta tanggapan para pedagang mengenai aksi premanisme yang berkedok ormas ya. Saya minta tanggapan dari Pak Arianto. Pak Arianto, apakah selama ini memang kepolisian tidak memiliki data dan strategi untuk mendeteksi lebih awal tindakan-tindakan premanisme seperti di pasar-pasar yang secara konkret begitu Pak? Sejak dulu sudah punya polisi itu data. Tapi kalau terhadap data itu ya kebanyakan itu polisi yang terdepan itu tidak begitu sensitif ya kalau menanggapi kayak gitu itu. Karena apa itu kan misalkan pemalakan di situ ya. Itu tadi yang bilang kalau pelapornya itu tidak lapor, polisi kan tidak tahu ya. Tapi kemudian kalau polisi dilaporin, polisi misalkan harusnya kan menindak gitu ya. Tetapi di situ terjadi keengganan ataupun kesulitan daripada polisi karena apa? Sampai sekarang itu polisi kalau menangkap suatu kejadian kayak gitu, kan dia risikonya kan bisa harus nangkap, manggil itu yang dipalak itu sebagai saksi, di BAP, terus kemudian menahan ini, kemudian di BAP sampai 3 bulan baru dikirim ke kejaksaan. Jadi untuk kasus satu yang sepele itu aja satu ya, percobaan pemalakan nggak jadi itu butuh waktu yang panjang. Itu makanya saya tadi menimpali Pak Sugeng tadi ya. Terus Pak nanti yang 3.000 itu yang ditangkap mau diapain itu kan? Gitu. Nah ini saya mulai forum ini saya mengusulkan kepada pemerintah nih, kasih polisi aparat penegakan hukum itu fasilitas hukum supaya apabila ada kasus-kasus yang butuh penanganan cepat itu dikasih prosedurnya. Selama ini kan kalau penindakan kejahatan semua kan pada KUHAP. Di dalam KUHAP itu kalau ada suatu penindakan harus dipakai surat perintah penyelidikan, surat perintah penyidikan, penangkapan mana berita dan sebagainya. Kan panjang sekali. Terlalu panjang prosesnya. Panjang sekali ini. Proses yang panjang ini nanti bisa dipotong begitu ya. Mudah-mudahan KUHAP yang baru ini itu penampung kayak gitu. Jadi kita harus ada ya penyelesaian kasus-kasus yang harus cepat, misalkan kayak ditilang atau tipiring dan sebagainya itu. Sehingga nanti kalau untuk kasus premanisme ini, kalau yang kecil-kecil cukup pakai tipiring itu aja, tak gitu selesai, sehingga tidak harus numpuk pakai operasi ini. Saya juga nggak tahu nanti hasil daripada yang 3.000 itu mau diapain. Nah, yang kedua yang saya usulkan adalah di dalam aturan KUHAP itu harus ada juga restorasi justice. Jadi penyelesaian kan ini semua preman kan tidak harus dihukum kan. Ada yang perlu dibina, kan minta dibina gitu. Nah itu harusnya ada mekanisme untuk menyelesaikan kasus-kasus yang kecil itu di restorasi justice. Yaitu diselesaikan dengan pembinaan, dengan cara cepat sehingga tidak harus makan waktu ke sana itu tadi. Selama itu tidak ada Pak, jangan harap polisi itu bisa menyelesaikan semua kasus-kasus yang sekarang ada tercatat yang dilaporkan polisi aja. Ada 350.000 kasus Pak itu di Mabes ini Pak. Itu kasus yang dilaporkan loh ya. Belum yang kasus-kasus yang itu tadi kalau peramain yang banyak itu. Nah itu saya kira kita jangan terlalu ribut dengan ini tapi harus ada solusi dong. Kita nyarankan berasal solusi itu. Pak Sugeng, kalau misalnya kita kita bahas solusi begitu ya, kan tidak semua aksi premanisme ini terafiliasi dengan ormas tertentu begitu ya. Ada yang bisa berdiri sendiri atau ada yang setelah diperiksa tidak mengaku begitu. Apa solusi yang bisa diberikan untuk bisa dibilang preman perseorangan ini, Pak? Mungkin Ari Ginanjar mesti dihadirkan untuk memberikan. Jadi karena kalau tadi kita bahas ormas kan tinggal dicabut izinnya dan segala macam. Tapi kalau perorangan seperti ini seperti apa? Artinya solusinya nggak mudah ya. Ini bisa disebut kalau aksi premanisme marak, kita bangsa yang negara yang gagal nih. Ya, menghadirkan kesejahteraan itu yang pertama ya. Kesejahteraan kan bukan hanya ekonomi ya, kesejahteraan jiwa juga. Sementara klaim kita sebagai negara yang agamis kita nyatakan ya. Nah jadi problemnya ya seluruh stakeholder, dia tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga pendidikan, kemudian juga stakeholder pengusaha harus juga diberi kesempatan ya, jangan dipalakin untuk mengurus ini. Karena buat polisi hanya
sebagai penyelesaian residu daripada proses sosial yang gagal. Proses sosial yang gagal tidak mensejahterakan memunculkan kan preman. Polisi kan di ujung, ya. Ada konsep polisi RW ya, saya pernah dengar ya, polisi RW, yaitu bahwa polisi yang berdiam di satu wilayah RW menjadi dinamisator, fasilitator, dan juga tokoh ya. Tetapi ini kan membutuhkan seorang polisi yang superhero. Sementara polisi, stereotip masyarakat terhadap anggota polisi itu negatif. Ya. Nah oleh karena itu buat polisi ya, polisi RW ini harus diseriusi ya, di mana polisi juga yang berada di wilayah, kalau Babin Kamtibmas sudah terlatih ya, kalau Babin Kamtibmas ya, karena dia tiap hari. Nah polisi-polisi yang di wilayah itu untuk dididik menjadi tokoh panutan, karena dia punya ilmu untuk pengendalian ketertiban ya. Ilmunya karena memang polisi. Yang kedua kalau jadi tokoh panutan dia bisa menjadi dinamisator nih. Berarti ya. kepercayaan masyarakat yang harus dibangun kepada aparat begitu iya ya, pada aparat gitu ya. Jadi seperti itulah. Karena ini tugasnya polisi. Tapi yang miss selama ini apa dari pola penindakan premanisme yang telah dilakukan? Ketidakmampuan sumber daya kita. Daya tampung rutan sedikit ya. Dana operasional penegakan hukum juga sedikit. Kemampuan profesionalisme anggota juga mungkin yang di bawah itu masih rendah ya. Ini problemnya besar sekali, gitu ya. Atau mungkin salah satunya adalah masyarakat yang malas untuk melapor karena prosedur yang cukup panjang tadi begitu ya. Bukan malas tapi takut. Takut ya. Takut melapor. Takut melapor. Jadi takut harusnya diancam. diberikan saluran seperti apa Pak Haryanto? Ya, Agar itu masyarakat tadi. tidak lagi Jadi takut. gini, intinya ya, mengatasi premanisme itu tadi ada 5 itu tadi semua harus digarap. Tidak hanya pakai penegakan hukum toh, tapi juga upaya pencegahannya juga, pembinaannya juga, koordinasinya juga, dan menghilangkan akar masalahnya. Nah itu dari juga. 5 itu yang sekarang sudah kita lakukan? Ya sekarang yang baru menonjol ya baru ini kan, yang Oke. penegakan hukum ini. Masih ada 4 PR. Kalau tadi pembinaan tadi ya, Iya. pembinaan yang sekarang Pak Sugeng itu sudah ada Babin Kamtibmas ya. Babin Kamtibmas itu tujuannya padahal dia pembinaan itu tadi Pak. Letaknya di sini membina masyarakat yang. Tetapi Babin Kamtibmas itu ya coba. Yang namanya membina itu dulu untuk ketika saya jadi Kapolri untuk naruh satu perwira, satu bintara di satu desa aja susah karena satu polsek anggota saya cuma 7 waktu itu. Oh iya. Desanya ada 12. Itu polsek ya gitu ya. Kemudian anggarannya juga waktu itu ya polisi itu dikasih anggaran satu orang Babin Kamtibmas itu belakangan ini saja 50.000 Pak itu. Itu pun baru 30% yang bisa disumbang. Baik. Nah kita suruh ngomong apa itu? Perjalanan aja nggak ada Pak. Padahal kalau membina kan kita bisa punya alat kontak. Misalkan kita bina voli, belikan bola voli atau gitu. Itu Pak, jadi cuma ngomong dong. Oke, baik, terima kasih Kita itu Pak cuma Haryanto. harus begini-begini tapi tidak dilengkapi dengan yang memadai gitu. Itulah akibatnya kalau 5 itu tadi lemah, itu tadi Ibu tanya ya. Mana yang gagal? Ya 5 ini tadi kurang efektif. Semuanya harus baru bisa kayak gitu. Baik. Baik, 5 itu harus semakin Sama-sama, dikuatkan. komprehensif Ya? dikerjakan. Oke. Baik, terima kasih Pak Haryanto, Pak Sugeng atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita sama-sama ya harus mencari solusi mengenai premanisme ini agar tidak merajalela terus-terusan. Betul, karena masyarakat takut. Saya mau renovasi rumah aja tiba-tiba udah ada yang datang minta uang keamanan. Terima kasih ya Pak. Salah satu korban ya. Betul. Nah setelah jeda kita punya informasi lainnya pemirsa. Ini akibat sakit hati ditolak rujuk ada seorang warga di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat yang mengancam akan menyebarkan ya video adegan dewasa saat bersama dengan korban. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.